Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eno semua. Nah, tanpa panjang lebar lagi basa-basi, ini motor saya itu sudah saya bongkar semuanya. Jadi menyambung dari video saya sebelumnya, itu saya akan mengaplikasikan throttle body dari BRT yang ukurannya saya pilih yang 34 mm. Nah, yang sebelumnya dimana throttle bodinya itu adalah 28 mm. Nah, ya. Jadi di sini dalam pengaplikasiannya dari sebelum saya mengambil gambar ini saya sudah menyeting lah ya agar tidak ada kendala. Yang pertama itu saya itu maunya itu pakai velocity ya, pakai velocity tanpa menggunakan box filter. Tapi menurut saya itu agak rawan sebenarnya ya, apalagi tidak ada saringan. Itu akan mengakibatkan debu-debu atau kerikil itu bisa saja masuk ke dalam throttle body dan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi di sini saya akan mengaplikasikannya untuk throttle body tetap menggunakan box filter, namun ada beberapa hal yang bakalan akan dikorbankan. Dimana di sini saya katakan ya. Oke, saya ambil dulu. Nah, di box filter itu ada velocity yang berbentuk seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini menyambung ke selang hawa yang ada di bagian sini ya. Nah, di sini nggak tahu untuk selangnya untuk apa, mungkin untuk membantu ya, untuk membantu udara masuk. Jadi lebih maksimal lagi ya. Jadi sini ini selangnya seperti ini. Nah, jadi ini saya lepaskan dan saya perhatikan di sini sepertinya hal ini yang bakalan akan saya korbankan. Jadi ini bagian ini tidak akan saya gunakan, sehingga bagian selang tambahan yang ada di bagian samping dari rangka itu tidak saya gunakan. Jadi tetap menggunakan box filter, kemudian ada filter udaranya tetap juga. Namun di sini saya korbankan bagian box filternya, saya lubangin lebih besar, sehingga bagian velocity rubber dari BRT yang saya gunakan ini adalah yang punyaan Aerox ya, yang lebih panjang. Jadi seperti ini. Nah, jadi saya masukkan seperti ini. Jadi tetap menggunakan filter udara masih tetap digunakan. Karena apa? Karena di sini kan di box filter ini kan ada selang yang menyambung ke dalam box filter dari yang namanya nih kipas radiator. Nah, jadi dari kipas radiator ini dia ada selang yang menyambung ke bagian box filter. Ini menurut saya sih tidak semerta-merta tidak ada gunanya sih ya. Dari pabrikan mungkin setting ini agar suhu panas yang ada di sini bisa masuk ke dalam box filter ya, sehingga difilter lagi udaranya tuh lebih maksimal gitu aja nih. Jadi saya lubangin lebih besar seperti ini. Untuk ukuran lubang untuk pemakaian rubber ini adalah kalian lubanginnya jangan sampai pas diameter ini ya. Kalau kita ukur diameter ini lebih dari 5 cm, jadi 5 lebih ya. Jadi bisa sampai 5,5 sih. Nah, ini saya ukur seperti ini, masih ada lebihnya. Jadi untuk lubangnya itu kalian coba lubanginnya seukuran ini 5,2. Nah, 5,2 ya, ngepas dia seperti ini ya. Nah, ngepas. Nah, jadi untuk apa sih gunanya? Kalau kita buat dia lebih kecil sedikit, itu agar pada saat kita masukkan velocity rubber ini dia lebih gimana ya, lebih kuat ngelengket ke samping gitu. Nah, jadi lebih kuat ke samping agar bagian rubbernya ini, bagian sela-sela ini tidak terlalu ada kebocoran udara. Ini nanti bisa kasih lem sedikit ya bagian lingkarnya. Nah, itu sih yang bakalan akan saya lakukan ya. Jadi tetap menggunakan box filter dan jadi lebih aman karena ini motor saya gunakan untuk sehari-hari ya, baik itu touring ataupun untuk kerja. Jadi kalau tidak menggunakan saringan udara itu saya pikir itu akan jadi masalah sih sebenarnya ya. Jadi bisa kita lihat ya di sini, ini bagian throttle body yang BRT
itu ini sudah saya pindahkan bagian injektornya dan sensor TPS-nya. Itu PNP kok. Ini masih sensor TPS yang standar. Dan untuk injektornya dudukannya pas sekali, dan injektornya kebetulan ini injektornya sudah saya pakai yang 8 hole. Artinya 8 lubang. Itu cukup sih kalau untuk harian, tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit juga. Kalau menggunakan yang 10 hole itu dikhawatirkan akan terlalu boros kalau kita tidak bisa menyeting pembakaran atau bahan bakar, masukkan bahan bakarnya. Jadi memang untuk perbedaannya sih bisa kalian lihat ya. Nah, ini yang BRT 34 mili, dia memang lebih lebar, sedangkan untuk yang standar ini 28, kecil sekali. Wajar aja kalau tarikan atasnya itu sangat-sangat kurang maksimal. Dan saya kemarin sempat ketemu dan derakan sama CBR 150, itu kalah tipis. Padahal untuk boring sudah saya naikin 62, tapi kayaknya ini efek dari throttle body yang masih menggunakan ukuran yang kecil. Nanti saya akan tes lagi nih sama CBR kalau menggunakan yang throttle body 34, ada perbedaannya enggak. Kalau masih ada juga, masih kalah juga, itu kemungkinan nanti akan saya ubah lagi bagian headnya, dan bagian klep mungkin akan saya besarin ke ukuran 22 sama 19. Tapi ini saya step by step sambil melihat bagaimana perubahan apabila hanya boringnya aja diubah, kemudian ditambah dengan throttle body yang sudah diubah ukuran besar, sama headnya nanti. Itu project kedepannya ya, secara step by step aja. Oke, nah nanti untuk pemasangan akan saya tampilkan. Untuk pemasangannya di sini saya akan setting dulu ya, setting semuanya, terutama bagian velocity-nya. Ini bagian dalam kemungkinan akan saya potong ya. Ini kan ada tekuan, mungkin akan saya potong, atau segini sih saya potong, tapi saya ukur dulu ini, masukkan ke throttle body-nya, nanti saya pasang. Oke ya, nanti aja bagaimana pemasangannya. Yang penting intinya yang harus dikorbankan yang ini lepas, ini bisa dilepas sih. Lepasnya dorong keluar. Jadi ini bagian dalam ya, ini bagian dalam, kalian dorong aja. Nih ada selah sedikit, ini dorong aja, nanti tinggal terdorong lah, bisa lepas ya. Paling agak susah itu pada saat pembukaan box filter, itu nyangkut di sini ya, tapi bisa juga tarik dikit. Yang penting lepasin ini dulu, baru tarik box filternya. Sip. Oke. Baik Sobat Eno semua, ini adalah penampakan dari pemasangan throttle body BRT ukuran 34 mili dengan velocity rubbernya. Jadi ini saya setting sampai malam sih, karena padatnya ya pekerjaan setiap hari itu, jadi sehingga malam juga tetap saya kerjakan, karena besok paginya itu motor harus dibawa kerja. Jadi ini bisa terlihat ya untuk penampakannya. Bagian throttle bodinya ini memang kalau dari posisi throttle body Yamaha atau bawaan pabrikan itu memang agak ke tengah, sedangkan dari throttle body BRT ini memang agak mendekat ke depan. Bisa terlihat itu di bagian injektor. Nah ini ya, dudukan injektor itu lebih dekat ke bagian baut penahan head, atau penahan mesin lah ya. Nih, jadi dekat sekali, namun tidak akan mempengaruhi soketnya ya. Nanti bisa juga soketnya tetap masih bisa terpasang. Jadi ini karena bagian intake-nya pendek ya. Kemudian untuk bagian velocity rubbernya aman ya. Nah itu bisa langsung terpasang walaupun masih menggunakan box filter. Jadi pemasangannya itu sebenarnya mengorbankan bagian box filternya sih sendiri, salah satunya, karena kita harus memapas lagi bagian lubangnya agar bagian velocity rubbernya ini bisa masuk. Namun ukurannya itu tidak boleh lebih dari rubber atau velocity rubber itu sendiri. Saya buat lebih sedikit, sekitar 0,2 lebih kecil dibandingkan
diameter luar dari velocity ini sendiri. Itu dikarenakan agar bagian lubang ini dia tertutup rapat. Jadi ini sangat rapat ya. Jadi sangat rapat, dan bisa juga kalian beri lem silikon atau apapun agar lebih rapat ya. Namun ini juga sudah aman sih dibandingkan harus kita buka box filter, itu lebih berbahaya lagi kalau menurut saya. Jadi ini penampakannya jadi lebih rapi. Untuk bagian velocity-nya itu saya potong, ini velocity dari Aerox ya, yang lebih panjang. Jadi saya potong seperti ini ukurannya. Nah ya. Oke, jadi ukurannya itu sekitar 15,3. Jadi saya potong seperti ini. Ini udah ukuran ideal sih sebenarnya. Boleh kalian ikutin, dan boleh juga lebih pendek juga nggak masalah sih. Ini saya ambil jarak sebatas dari ruang box filternya agar udara lebih berkumpul di sini. Jadi langsung masuk ya, dari atas langsung masuk ke sini. Ini lebih amannya. Untuk bagian packing intake itu saya gunakan nih, packing dari Making atau New Vision X Fun ya. Ini kodenya ya, bisa juga kalian buat packingnya. Namun kalau packing dari Yamaha ini sih sebenarnya sudah oke, sudah keras dia, kayaknya dari aluminium atau apa ya. Ini dia, sudah saya pasangkan yang satunya. Ini cadangan juga. Oke, dan siapa tahu aja ada yang mau masang juga di sini ya. Saya juga sudah siap bahannya. Oke, seperti ini. Untuk bagian apa lagi ya bisa terlihatnya? Oh iya, nih apabila bagian saringannya ini kita pasang juga masih bisa. Nah, oke, masih aman lah. Dan kalaupun masih kurang maksimal, saringannya ini bisa kalian ganti dengan saringan racing lainnya. Bisa dari Verox atau Yuma Racing atau apapun merek lain lah ya. Terserah kalian lah mau merek apa. Jadi di sini kesimpulannya yang perlu kita korbankan adalah bagian box filternya ya, yang harus kita papas lagi, lubangnya lebih besar lagi. Kemudian bagian velocity dari bawaan motor itu sendiri. Nah, ini velocity-nya tidak kita pakai, dan bagian selang penyedot lainnya yang mepet ke bagian rangka ini juga tidak kita pakai. Oke, jadi hanya itu saja sih sebenarnya. Untuk bagian lainnya sudah oke, dudukan sudah aman, sensor TPS bisa terpasang. Kemudian oh ya, sensor dari idle ya, atau sensor apa ini namanya, itu tidak pasang. Jadi paling enggak ini kita tutup, dan mudah-mudahan aman deh. Nanti kita tes. Jadi, karena sudah malam, paling enggak lanjut saya pasang dulu, nanti baru settingnya subuh atau pagi nanti. Baik, ini ya, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Nanti untuk masalah setting menyeting bagian ECU-nya nanti disesuaikan dengan bagian throttle body-nya. Nanti saya share ke kalian bagaimana pengaturannya, dan nanti saya share juga apa ya namanya ya, ECU datanya deh. ECU data nanti saya share juga ke kalian, sehingga kalau kalian basicnya seperti saya dengan bore up 62 serta throttle body yang sudah diubah, mungkin bisa dipakai deh untuk awal-awalnya dari data ECU dari saya, ECU saya. Oke, sekian terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat video-video kali ini. Ini adalah project dari motor saya, dan akan saya lanjutkan project-project selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi yang belum tahu ya, di sini kebetulan ada yang throttle body dari yang ukuran standar sama yang dari BRT yang ukuran 34. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu banyak.
Untuk dudukan dari injektor itu dia sama, jadi ini sudah saya pindahkan ya tadi. Kemudian sensor TPS-nya dudukannya juga sama, hanya saja bagian sensor idle ataupun apa ini namanya ya, bagi yang tahu silahkan komentar deh. Saya juga kurang tahu ini. Jadi sensornya ini tidak kita pakai, jadi di BRT itu nggak ada. Jadi pas ada idle di awal itu tidak ada langsam yang lebih ya. Kemudian bagian tarikan gas, nah bagian tarikan gas ini terbuat dari apa ya, besi atau aluminium atau apa, yang kalau dari standar ini plastik. Yang untuk dudukan dia sama sih ya, sama dudukan. Untuk intake memang terlihat jelas sisinya, intake untuk dari BRT itu lebih pendek, sedangkan dari bawaan ini agak panjang. Nah, mungkin ini mengkonsumsi dari model M-King yang memang pendek ya intake-nya ya. Untuk bagian, nah ya, baik, nah bisa jelas. Nah untuk bagian ujung intake ini kalau di New Fiction Lightning ya, New Fiction Lightning itu ada seal o-ringnya. Nah sedangkan di BRT ini tidak ada. Ini mengadopsi dari New Fiction Advance dan M-King gitu ya. Jadi harus pakai packing. Ada packing khususnya, bisa dipesan di Yamaha juga ada, sama kok. Jadi ini bedanya. Untuk ukuran diameter saya rasa sih sama ya. Coba kita ukur deh. Untuk beda dikit ya. Ini yang tadi ukuran yang berapa nih? 2,5, hampir 2,5, sedangkan ini tidak masuk ya. Tuh, jadi agak lebih lebar dikit ya diameternya dibandingkan yang standaran. Untuk ukuran baut sama. Kemudian apa lagi ya? Oke, bagian klem beda lah pasti kalau bagian klem. Klem beda. Bagian ini sudah jelas. Nah bagian asupan udara ya jelas banget perbedaannya antara 28 dan 34 mili. Ya, beda sekali. Ini mudah-mudahan tarikan di atas lebih maksimal. Untuk setelan angin ada ya, kemudian pengaturan ini juga ada, tali gas ini juga ada, standar juga ada, ini juga ada. Untuk yang ini bautnya dari plastik ya kalau standaran, kalau yang dari BRT itu bautnya dari kuningan. Nah ini dia ya, jadi semuanya bentukannya sama sih. Oke deh, sip.